Bang Oding, silakan siapa? Bang Oding. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah bersabar di bawah menunggu kita diskusi. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa saya tetap menjadi diri saya seperti yang teman-teman tahu, bahwa saya ini adalah bukan hanya defense, tapi juga striker dan bagian orang yang mengkaji segala sesuatu itu berusaha seilmiah mungkin. Saya akan menyebutkan statement-statement dari saudara kita Kristen. Dan ada beberapa orang yang tidak perlu saya tanggapi seperti Bang Kiko. Kenapa saya tidak tanggapi Bang Kiko? Karena tanggapan Bang Kiko kenapa dia menjadi Kristen itu adalah tanggapan subjektif atau selera yang tidak bisa didiskusikan, tidak bisa ditanggapi secara ilmiah. Karena itu hanya dia sendiri yang menganggap benar, belum tentu orang lain menganggap benar. Alias namanya adalah statement subjektif, bukan statement ilmiah. Kemudian Kims menjelaskan tadi Tritunggal bukanlah Triteos. Ini nanti saya bantah karena justru Tritunggal sendiri adalah Triteos yang bisa saya jelaskan singkat tapi nanti. Kemudian kata Kim juga Yesus sendiri mendirikan gereja. Ini nanti saya tanggapi. Kemudian Jack, dia masih Kristen karena menganggap semua agama itu pada dasarnya sama. Ini nanti juga saya tanggapi. Dan tadi sebenarnya saya ingin menanggapi Pendeta Lim lebih dalam, tapi karena dia turun nanti next time mungkin ada waktu saya dengan Pendeta Lim untuk dialog membahas tentang apa yang disampaikan hari ini. Kemudian Kak Santi. Nanti Kak Santi, apa yang Kak Santi sampaikan tadi tidak semua saya tanggapi, hanya 2 saja. Karena itu juga tanggapan statement subjektif, tidak bisa dikatakan ilmiah karena itu berdasarkan kesaksian pribadi, bukan dari penelitian atau pembelajaran. Jadi saya tidak perlu tanggapi. Nah, saya akan membuat pernyataan-pernyataan teman-teman ya, dan pernyataan-pernyataan ini nanti saya tanggapi dulu teman-teman yang tadi, baru saya berikan tanggapan. Yang pertama, saya tanggapi untuk Kim tadi. Kim mengatakan Tritunggal bukan Triteos. Teman-teman, berdasarkan pernyataan dari Tertullianus di abad kedua, Tritunggal itu statementnya adalah uno substansi tres persona. Perhatikan teman-teman, uno substansi tres persona itu sebetulnya adalah Triteos. Karena apa? Persona kalau sudah berbeda, maka kepribadiannya sudah pasti berbeda, kecuali dia salah satu seperti bayang-bayang ya. Kalau saya punya bayang-bayang ikut kemana saya, maka bayang-bayang saya tidak bisa dikatakan entitas saya ya. Berbeda tapi dua entitas yang berbeda ya. Nah, masalahnya adalah Yesus punya kehendak sendiri, Bapa punya kehendak sendiri, Roh Kudus juga punya kehendak sendiri, dan kita bisa membuktikan itu dalam banyak ayat di Bible. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Tritunggal ini bukan Triteos. Saya bisa membuat statement yang sangat menyakiti hati orang-orang Tritunggal, tapi ini fakta yang silakan bantah kalau bisa ya, karena saya orangnya sangat tidak mau membaurkan benar dan salah. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampurkan yang hak dengan yang batil. Maaf, di sini gelap, teman-teman, saya matikan dulu. Nah, artinya saya bisa membuktikan bahwa Tritunggal itu sendiri adalah Triteos. Kenapa? Karena pribadinya saja sudah berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah kalau kita lihat Kim mengatakan bahwa Yesus sendiri mendirikan gereja. Mohon maaf, ini adalah statement pribadi yang tak terbukti. Karena setahu saya Yesus tidak mengenal kata gereja. Yesus tidak mengenal kata gereja karena Yesus sendiri adalah orang Ibrani, ya. Dia mengenal sinagog. Jadi Yesus sendiri itu mencontohkan pergi ke sinagog, bukan ke gereja. Ini adalah statement yang tidak ilmiah, ya, atau asumsi pribadi, ya, atau asumsi gereja. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus mendirikan gereja, inilah dusta yang nyata, karena Yesus tidak kenal gereja. Karena gereja dari kata igreja, bahasa Portugis yang merujuk kepada kumpulan jemaat Kristen yang mengimani ajaran-ajaran Kristen menurut denominasi mereka masing-masing. Sementara kata-kata jemaat itu adalah kumpulan manusia. Ya, kalau kita katakan semua kumpulan manusia adalah gereja, apakah teman-teman Kristen berani mengatakan bahwa orang kumpul nonton konser bisa dikatakan gereja? Itu tidak mungkin ya, karena maknanya harus esensial, kecuali tidak ada makna esensial. Yang selanjutnya, ya, Pendeta Lim mengatakan bahwa konsep ketuhanan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu Tuhan itu esa. Ini saya sepakat. Tuhan itu memang esa. Tapi masalahnya adalah Pendeta Lim ini menganut aliran oneness atau Jesus only. Karena dia mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Konsekuensi dari Jesus only ini berbahaya untuk rasional manusia. Di mana percaya bahwa pencipta alam semesta, bayangkan, pencipta seluruh alam semesta itu dilahirkan oleh rahim Maria. Maaf, ini mengganggu naluri manusia yang normal, sehat seperti Pak Ulis tadi terganggu dengan hal ini. Begitu juga ketika orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Apakah kalian menerima secara naluri dan nalar bahwa Bapa pencipta alam semesta yang dikatakan Yesus dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 tidak bisa dilihat dan terhampiri itu mati di tiang salib? Maka orang-orang oneness itu dihancurkan oleh nalar manusia normal, ya, seperti aliran-aliran Mikana yang mengatakan Bapa yang mati. Maka ini kekejian terhadap Tuhan, fitnah terhadap Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu bisa mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, jadi konsep Pendeta Lim itu bahkan jangankan di Islam, di Kristen saja dianggap bidat karena muncul dari ajaran Sabellius. Dan selanjutnya, saya membuat pernyataan sekarang.
Teman-teman perhatikan, kenapa Kak Santi ini spesial buat Kak Santi, spesial buat Kim, spesial buat Ius. Perhatikan saudaraku, saya tidak bernarasi dari tendensi sendiri, tendensius atau dari pribadi, tapi hasil penelitian dan pembelajaran selama 8 tahun. Tahukah Anda bertiga, kenapa setiap Kristen berbeda tentang denominasi? Dan saya bantah bahwa Islam pernah bertengkar perkara tentang Tuhan. Mohon maaf, Islam tidak pernah bertengkar tentang siapa Allah. Islam tidak pernah bertengkar tentang siapa Nabi kami. Islam tidak pernah bertengkar tentang konsep keselamatan. Pertengkaran Islam murni pure karena politik dan hasut, adu domba orang-orang yang taklid buta kepada satu orang yang tidak mau mengikuti orang lain. Ini Islam. Saya bisa buktikan itu. Jadi tidak ada ceritanya yang mengatakan tidak pernah akan ditemukan literasi Islam bertengkar hanya karena memahami siapa Tuhan. Karena Quran Al-Huda menjelaskan siapa Allah dengan eksplisit tanpa tapi. Sangat mudah dipahami, bahkan mohon maaf, tanpa IQ Anda 185. Andai IQ Anda, maaf, saudara kita Down syndrome pun tahu yang namanya satu adalah satu bukan tiga, satu bukan dua. Jadi konsep Islam itu, tauhid monoteis murni itu, kul huwallahu ahad, tanpa Anda sekolah tinggi pun bisa dipahami. Bagaimana mungkin kita bisa bertengkar tentang konsep ini? Tapi kenapa Jasmine, Ius, perhatikan baik-baik Kak Santi, kenapa Kristen banyak denom? Mohon maaf, kalian tidak bisa salahkan Kristen Tritunggal, karena memang terjemahan untuk Yesus juga adalah Tuhan, karena memang terjemahan untuk Bapa juga adalah Tuhan, karena memang Kristen mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi mereka punya dalil, kita nggak bisa salahkan mereka. Tritunggal nggak bisa disalahkan karena memang mereka punya dalil dalam kitab mereka menurut mereka. Kita juga tidak bisa salahkan Oneness. Kenapa? Justru Yohanes pasal 1 ayat 1 membela Oneness dengan mengatakan pada mulanya firman bersama Allah. Firman adalah Allah, artinya Yesus adalah Allah. Maka kalau kita menggunakan ayat ini secara harfiah dimaknai, maka Oneness itu benar. Lalu, kenapa mereka berbeda denom? Ini bukan kesalahan mereka utuh, tetapi pada dasarnya, mohon maaf Kak Santi dengan segala hormat tanpa merendahkan agama Kak Santi dan kitab Kak Santi, fakta nyata yang membuat kalian bertengkar sebenarnya adalah karena memang di Bible ada tentang siapa Tuhan, bagaimana Tuhan. Perjanjian lama mengatakan Tuhan itu bisa mampu menghabisi anak kecil, bahkan mampu menghabisi suku Amalek, turun-temurun diperangi, itu dalilnya sangat eksplisit. Namun di perjanjian baru Tuhan jangankan menghabisi nyawa orang, bahkan dia rela mati untuk manusia. Ini karakter yang kontradiktif. Wajar muncul Marsion yang mengatakan bahwa Tuhan dalam perjanjian lama adalah iblis, karena naluri mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin membunuh. Karena dalam Yohanes pasal 8 nomor 37, pembunuh sejak semula adalah iblis. Makanya Karosi beraliran Marsion mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis. Jadi mereka semua punya dalil. Lalu siapa yang mau disalahkan sekarang? Maka Quran mengatakan yang salah sebenarnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Siapa yang Allah laknat? Allah melaknat pembuat kitab yang mengaku bahwa ini kitab yang saya tulis berasal dari Tuhan. Pertanyaannya, saya tanya Kak Santi, 1.000 pendeta, 100.000 pendeta di seluruh dunia, mampukah kalian membuktikan bahwa Bible itu berasal dari Tuhan? 18% perkataan Yesus, bahkan tentang Yesus Tuhan atau bukan pun masih jadi perdebatan di antara kalian. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa Bible itu adalah firman ilahi? Kenapa terjadi pertentangan di antara Oneness dan juga Tritunggal Marsion dengan subordinat? Ya karena memang ayatnya kontradiktif. Mau tidak mau, terima tidak terima, memang kontradiktif. Maka bahkan Kak Santi tadi membuat statement terakhir mengatakan bahwa gelar tuh kepada Yesus itu tidak ada yang kontradiktif. Mohon maaf, sebagai pecinta bangsa Indonesia, bersumpah sebagai pemuda Indonesia, kami pemuda-pemudi Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia, dalam KBBI, utusan dan yang mengutus itu tidaklah sama. Tidak bisa dikatakan satu orang itu bergelar utusan dan yang mengutus. Itu kontradiktif. Malam tidak mungkin 100% siang, tidak mungkin 100% malam. Hitam tidak mungkin 100% putih, 100% hitam. Tidak mungkin. Tidak mungkin 100% besar adalah 100% kecil. Tidak mungkin saya 100% wanita juga 100% pria. Ini yang disebut dengan irasional. Maka bagaimana mungkin Tuhan yang memberikan kita akal untuk bisa membedakan benar dan salah, memberikan pengajaran yang unlogik? Dan saya mohon maaf Kak Santi yang kucintai karena Allah. Kenapa saya ajukan pertanyaan kenapa kalian masih Kristen? Karena saya menjamin apabila saya bertanya kepada orang Kristen, saya mampu menjawab tanpa perlu membutuhkan waktu 5 menit. Kalau saya ditanya, wahai Rifa, kenapa kamu masih menjadi Islam? Saya tidak akan menjawab, saya nyaman di Islam enak. Tidak, itu jawaban subjektif. Saya akan menjawab secara ilmiah. Kenapa Rifa jadi putri masih menjadi Islam sampai detik ini? Karena saya demi Allah, wallahi, mampu membuktikan agama Islam itu benar menurut skala rasional manusia, universal. Bukan berdasarkan pandangan subjektif. Apa maksudnya? Kebenaran Islam yang akan saya buktikan adalah diikat dengan kaidah ilmiah.
tidak melanggar aturan linguistik, tidak melanggar aturan rasional, tidak melanggar aturan rasional dan naluri kita dan empati kita. Satu, saya buktikan. Transmisi Quran itu sangat ilmiah, tak terbantahkan. Allah sebagai Tuhan secara esensi tak terbantahkan, karena Tuhan itu apabila kita percaya dia maha kuasa, maka dia tidak boleh tidak berkuasa. Allah tidak pernah menunjukkan tidak berkuasa. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran secara klaim, nanti saya akan buktikan, jangankan mati, mengantuk pun tidak. Maka bagaimana saya membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak pernah mengantuk? Saya bisa membuktikan dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang yang ummi, tidak pernah membaca, tidak pernah kuliah, tidak pernah mendapatkan literasi dari orang-orang hebat, tapi beliau mampu menunjukkan betapa sistematiknya ajaran Islam mampu mengajarkan apapun dalam ruang lingkup tataran sosial, bukan hanya spiritual tapi juga secara jasmani. Artinya ketika orang yang ummi ini saja mampu membawa ideologi gagasan yang berpengaruh bagi peradaban, bagaimana mungkin ini datang dari dirinya sendiri? Tentulah ini datang dari Tuhan pencipta alam semesta yang tahu mana yang benar, mana yang salah, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi. Maka saya men-challenge seluruh umat Kristen membantah argumen saya. Tunjukkan kepada saya bahwa satu saja ajaran Islam yang bertentangan. Saya challenge. Satu, bertentangan dengan rasional. Tunjukkan satu saja sebagai bantahan terhadap argumen saya. Kedua, bertentangan dengan empati. Ketiga, bertentangan dengan saintifik. Keempat, memiliki anakronisme. Kelima, bertentangan dengan logika sederhana orang awam. Wallahi, ribuan tahun sudah ada challenge di Quran, tak mampu satupun sarjana, akademisi membantah, menunjukkan bahwa Islam itu bisa memiliki distorsi. Jadi, kalau saya ditanya, kenapa Uni masih Islam? Bukan karena saya terlahir Islam. Bukan karena saya nyaman bersama-sama orang Islam. Bukan. Tapi karena Rifa Yadi Putri binti Yadiman mampu membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat ilmiah. Saya membuat pernyataan. Ini pernyataan, kalau andainya mampu ada saudara Kristen di bawah, semua yang ada di Komal ini, dan yang di bawah yang mau naik mampu membantah argumen saya rela menjadi pembantu dan budak kalian selama 2 tahun. Atau seumur hidup saya. Tapi bantah argumen saya. Ini challenge berani saya. Saking saya mampu membuktikan agama saya adalah agama benar, bukan merasa benar. Merasa benar dengan membuktikan benar itu adalah sebuah hal yang berbeda. Argumen saya sebagai penutup. Pertama, ya, saya akan membuat sebuah pernyataan, dan tolong ini pernyataan yang mungkin teman-teman tidak nyaman mendengarnya, tapi ini fakta. Pertama, pernyataan saya adalah Tritunggal tidak pernah diajarkan oleh Abraham, Moses, Yesus. Melainkan Tritunggal secara historis adalah interpretasi beberapa tokoh-tokoh gereja, di antaranya Ignatius dan juga Tertullianus serta Athanasius. Menariknya mereka bertiga tidak ada kaitannya dengan Yesus karena sudah terpisah jauh dan tidak memiliki sanad dan kesinambungan dengan Yesus, bahkan dengan murid Yesus dan bahkan dengan Yesus sendiri. Itu fakta. Silakan bantah kalau teman-teman punya datanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, para nabi-nabi Israel tidak pernah mengajarkan konsep Tritunggal, melainkan mereka mengajarkan konsep esa. Apa maksud esa? Satu-satunya, the one and only, tidak pakai tapi. Kalau memang ada pakai tapi, tunjukkan ke saya. Yang ketiga, Bible adalah kitab yang memuat campuran pendapat manusia, surat-surat orang yang mengaku rasul, pendapat-pendapat manusia yang dianggap benar, dan perkataan Yesus serta tambahannya dari perkataan Tuhannya orang Yahudi yang disebut dengan Yod Hevave. Maka kitab ini sesuai esensi penyebutan Quran bahwa kitab ini telah bercampur. Seperti yang diakui oleh Kak Santi, kalau manusia bisa salah, tentulah firman ilahi bisa salah. Maaf, esensi kitab suci secara esensial tidak boleh salah seharusnya. Namun inilah yang menjadi polemik kemudian yang sudah diakui Kak Santi. Bagaimana mungkin kita meminum kopi kalau kita tahu ada campuran racun setitik di dalamnya? Bagaimana mungkin kita masih meminum kopi tersebut? Ya, tentu kita tidak akan mau, kalau kita punya rasional tidak akan mau meminum kopi tersebut. Kemudian pernyataan selanjutnya, kesalahpahaman terjadi karena banyaknya terjemahan dan diksi dari teks Bible yang asli yang menerjemahkan yang tidak sesuai dengan esensi. Salah satu yang menjadi asbab banyak pertentangan di agama Kristen adalah terjemahan tentang Kyrios. Kata Kyrios dimaknai sebagai Tuhan. Kata Kyrios dimaknai sebagai Tuhan. Kata Kyrios dimaknai sebagai pemilik. Maka gara-gara terjemahan ini tidak diterjemahkan sesuai esensinya, timbullah perdebatan di kalangan Kristen. Ini yang sangat ironis sekali. Padahal ini harusnya diterjemahkan secara esensi karena ini menyangkut tentang siapa Yesus. Lanjut. Mungkin itu adalah tanggapan saya dan ini penutup buat teman-teman semua. Penutup
Tritunggal dan oneness menurut Bible tidak bisa disalahkan karena semua ada dalil masing-masing. Maka masalah ini sebenarnya berasal dari sumber keimanan yang memang memuat banyak kontradiksi. Baik secara teks dan teks, teks versus teks, doktrin versus teks, esensi versus dogma. Saya berikan contoh ketiganya. Teks versus teks. Ya, kalau kita lihat apa kata penulis kitab Ibrani pasal 9 nomor 22? Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bertentangan dengan pernyataan Yesus Lukas pasal 4 nomor 47. Dosanya yang banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tidak ada yang darah tertumpah waktu itu. Ini kontradiktif. Itu teks dengan teks. Sekarang esensi dengan esensi. Tuhan dalam perjanjian lama digambarkan sebagai Tuhan yang gampang membun-bun. Teman-teman tahu kisah Uza? Uza adalah seorang pria yang soleh, yang bahkan mengiringi waktu Daud di dalam kitab Samuel itu sedang mengantar tabut Tuhan. Waktu lembu tergelincir, Uza menyentuh tabut Tuhan. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tahukah kalian yang terjadi apa? Tuhan menghabisi nyawa Uza di tempat hanya karena dia teledor, tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Apakah kalian mau mengakui bahwa ini sama sifatnya dengan Yesus, yang bahkan ketika ditombak diam saja dan bahkan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan." Ini kontradiksi secara karakter dan esensi. Tidak mungkin bisa dikatakan benar dua-duanya, satu kedua-duanya. Dan selanjutnya, esensi dan dogma. Esensi dan dogma kita akan tunjukkan. Secara esensi, kekal itu artinya adalah tidak pernah mati. Tapi dalam dogma Kristen, Yesus adalah entitas Alfa Omega. Kekal padahal pernah mati. Ini artinya berkontradiksi antara makna esensi arti kekal dengan dogma orang Kristen. Maka wajar terjadi pertentangan di antara agama Kristen karena banyak sekali kontradiksi yang bisa saya buktikan. Ini bukan menyerang agama Kristen, ini membukakan fakta supaya teman-teman tahu bahwa tugas kami itu adalah mengajak berpikir, mengajak merenung, dan juga mengajak jujur. Spesial buat Bu Santi. Saya tidak mengajak Bu Santi kepada Islam karena saya berpatokan kepada Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Artinya, sesungguhnya bagi mereka yang kafir dari kata kafaro, menutup diri, menolak ajaran Islam. Walaupun kami kasih petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Karena Allah hanya akan mengubah satu kaum kalau mereka menginginkan untuk diubah. Karena Islam pada prinsipnya adalah kau dapat apa yang kau cari, kau terima apa yang kau upayakan. Kalau kau menolak, maka Allah pun membantu penolakanmu dengan apa? Kau dibiarkan. Inilah konsep Islam. Tidak ada paksaan dalam beragama. Saya tidak punya motivasi mengislamkan Kak Santi. Saya hanya punya motivasi untuk mengajak Kak Santi berpikir, merenung, dan jujur. Jadi Kak Santi jangan berkecil hati. Tapi Kak Santi, saya akan mengikat diskusi kita ya, bahwa saya terbiasa diskusi akademik, menggunakan metodologis, bukan menggunakan perasaan ya. Dan satu lagi ya, apapun yang Kak Santi rasakan di Komal ini, itu adalah hak prerogatif Kak Santi. Pilihan Kak Santi adalah hak prerogatif. Tapi Kak Santi harus ingat, tidak semua peperangan itu buruk. Tidak semua perdebatan itu buruk. Kita lihat konteks. Seandainya tanpa peperangan, Kak Santi, saya dan teman-teman semua tidak bisa bermain TikTok dengan mengatakan merdeka. Kenapa? Karena merdeka itu bisa direnggut karena adanya pertumpahan darah pahlawan nasional kita dengan mereka melawan peperangan. Seperti itu juga dengan perdebatan. Tidak semua perdebatan itu buruk, karena yang namanya perdebatan itu sesuatu yang tidak akan dihindari oleh umat Islam ketika memang itu harus dihadapi. Sama seperti musuh, kami tak cari musuh, tapi musuh datang kami pantang untuk lari. Maksudnya adalah, kalian bukan musuh kami, tapi kalau kalian memusuhi kami tidak akan lari. Jadi perdebatan ini tidak akan pernah bisa dihentikan sampai kapanpun, karena memang kita sudah punya teknologi yang setiap manusia bebas untuk menyampaikan opini yang dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28E butir ketiga. Setiap orang bebas menganut agama masing-masing dan bebas beropini dan bebas bermusyawarah, berkumpul untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan ini hak yang kita ambil. Saya, Bang Loding, dan seluruh apologet Islam mengambil hak kami berdialektika. Dan kami diperintahkan dalam Quran dan surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Artinya apa? Artinya adalah kami diperintahkan berdakwah dengan cara yang terbaik, berhikmah, menyampaikan hikmah-hikmah dengan kaidah ilmu. Lalu kemudian kami diperintahkan untuk apabila kami ajarkan pengajaran yang baik, dan apabila kami berdebat dengan cara baik, maka kami memberikan pengajaran kepada saudaraku. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin merendahkan dirinya. Barang siapa yang mengatakan Tuhan mati, maka itulah penghujat yang nyata, sadar atau tidak sadar.
Dan tidaklah sama antara hitam dan putih, tidaklah sama antara siang dan malam. Orang yang berpikir mampu membedakan benar dan salah. Maka konklusi saya adalah, silakan pilih agama masing-masing. Terima kasih, dilanjut Bang Woding. Thank you. Oke, luar biasa ya. Pemaparan Uni tadi mungkin cukup sudah jelas, saya hanya menambah sedikit ya. Jadi yang pertama, kita diskusi selama ini sampai sudah mau 1 bulan ini, dan tema kita terakhir ini, kenapa Bu Santi masih Kristen? Bukan Bu Santi akan masuk Islam. Jadi ketika Bu Santi memberikan satu statement, saya tetap masih Kristen, ya itu memang pilihan Bu Santi. Dari dulu Bu Santi tetap Kristen, karena temanya ini kan kenapa Bu Santi masih Kristen, begitu. Bukan berarti Bu Santi harus masuk Islam, tidak. Karena kami orang Islam itu tugas kami hanya menyampaikan kebenaran, bukan memberikan hidayah. Kalau mungkin bisa memberikan hidayah sebelum Bu Santi saya berikan hidayah, mungkin cuma Bang Kiko yang saya pertama kasih hidayah, begitu. Karena dia yang paling dekat dengan saya. Jadi tidak ada itu bilang kami ini mau mengislamkan, tidak. Mayyadihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada seorang hamba, maka seluruh dunia mau menyesatkan pun tidak akan bisa. Tetapi jikalau Allah sudah sesatkan seorang hamba, seluruh dunia pun mau menunjukkan siratal mustaqim tidak akan bisa. Jadi kita berdiskusi ini bukan agar saya dengan Uni kalah masuk Kristen atau Bu Santi kalah masuk Islam, tidak. Di sini kita sama-sama mengeluarkan argumentasi kita. Nah, apa yang Bu Santi paparkan tadi itu kami tidak menolak. Yang Bu Santi mengatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Jadi kami percaya. Namun di sini ada tanda kutip, percaya sebagai apa? Oh, percaya sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ini kan ranah diskusi. Begitu. Oh, kalau Uni Rifa dan Loading percaya sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42. 4 dalil kami kasihkan. Nah, ketika apa yang Bu Santi katakan bahwa Yesus adalah jalanan kebenaran, tidak ada yang bisa di luar Yesus tidak akan selamat, begini, itu kami percaya, Bu. Namun harus Ibu baca baik-baik di dalam Kisah Para Rasul 3:13. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat hanya diutus bagi Bani Israel. Nah, di sini ada Bani Batak, ada Bani Papua. Ada Bani Tena, coba, ada Bani Ambon. Ini untuk Bani Israel. Nah, ini hanya untuk Bani Israel. Oh, tapi kami ini dicengkokkan. Coba kalau Wahyu 3 nomor 9 sudah menyinggung. Kalau ada satu kelompok jemaah yang mengaku dari Yahudi ternyata bukan, maka itu jemaah iblis. Buka Bibel Anda sendiri. Kita mau bikin bagaimana coba? Yang real di lapangan kita mau bikin bagaimana? Jangan sampai satu ketika kan kalian terlalu berlebihan Tuhan, kami berdiskusi dengan Lodin dan Uni Rifa memakai namamu. Tuhan, kami bernubuat demi namamu. Apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Kita saya lagi santai-santai di surga begini, lihat Bapak Ulis, Bang Jack, Jasmine, Ius, Ferry sama Bu Santi lewat pakai cover seperti orang tereliminasi dari apa? Kompetisi Indonesia. Di mana? Diusir oleh Tuhan. Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Maka apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Pertanyaannya, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kalau kita tanya kepada pendeta, pasti putar-putar dari Matius sampai Cap Tikus ini. Pasti putar. Jadi begini. Nah, kita balik tanya kepada Yesus. Yesus, kenapa kamu tidak mau dipanggil Tuhan? Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yesus, terus siapa yang Tuhan sebenarnya? Apa kata Yesus? Ada tertulis di Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Dia itu merujuk kepada siapa? Coba. Ini saya tanya Bu Santi ya, dari hati ke hati. Dari Bu Santi ini, dari hati ke hati Bu Santi. Simpel saja, langsung tanya dulu baru saya lanjut narasinya. Apakah Bu Santi menyembah Yesus? Iya. Oke. Saya minta tolong Bu Santi baca Markus 5 nomor 6.
Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Itu siapa yang menyembah Yesus di situ? Ketika saya harus lihat sebelumnya, Bang Luding. Ya, lihat sebelumnya. Coba dari 1 sampai 6 coba dibaca. Dari Markus 5 nomor 1 sampai 6. Sebentar, ini saya dibantu sama ini Ya. aja Google. Ayat ini menceritakan seorang yang kerasukan banyak roh jahat di daerah Gerasa atau Gadara. Menurut beberapa naskah, orang itu tinggal di pekuburan, tidak dapat diikat dengan rantai karena kekuatan yang luar biasa. Siang dan malam berteriak-teriak serta melukai dirinya dengan batu. Itukah yang dimaksud Jadi Bang Luding? Siapa yang menyembah Yesus itu? Orang yang kerasukan itu? Apakah Bu Santi menyembah Yesus? Iya, Bang Luding. Sama tidak? Konsekuensi yang harus ibu terima. Karena ibu menyembah Yesus. Nah sekarang yang anehnya ini Bu, yang anehnya ini, kenapa ibu mengikuti orang yang kerasukan menyembah kepada Yesus, tetapi ibu tidak mengikuti perkataan Yesus dalam Lukas 4 nomor 8. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Tetapi kenapa Bu Santi mengikuti orang kerasukan menyembah Yesus? Coba. Kenapa Yesus tidak bisa disembah? Oh, Yesus punya sesembahan. Coba. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Makanya saya selalu kasih sampaikan, kalau di dalam Bible sudah mengatakan bahwa ini adalah pulpen, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah rokok, berarti itu pendeta itu biasa miring ke kiri. Itu. Ya. Nah tadi Bu Santi mengatakan bahwa, saya catat Bu Santi, saya catat ini, saya catat dari tadi. Salib adalah tanda lambang kemenangan. Bu Santi, Ibu Santi membawa narasi bahwa salib adalah tanda kemenangan, tetapi Bible sendiri mengatakan bahwa salib adalah kutuk. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Coba. Jadi setiap orang yang tergantung di kayu salib pasti kutuk. Berarti salib itu lambang kutuk. Siapa yang mengutuk? Bapa yang mengutuk. Coba kita bayangkan secara logika. Untung Yesus mati di kayu salib. Coba kalau Yesus mati di kursi roda. Mungkin di gereja banyak kursi roda. Pasti banyak kursi roda. Digantungnya Coba. sulit, Ya. Bang Luding. Kalau Iya sulit. Apalagi saya berpikir bagaimana kalau ini kita berpikir, karena saya kalau agama saya berpikir kritis. Bagaimana hari itu kalau Yesus mati dalam keadaan strum? Mungkin Kristen sekarang setiap hari Minggu beribadah di PLN di bawah itu. Coba. Yesus ini patut dimuliakan, patut dipuja, patut dipuji. Ada sekelompok orang mengatakan bahwa dia ini harus dimuliakan, tetapi percaya bahwa dia terkutuk di kayu salib. Coba. Yang mengutuk dia siapa? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila orang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman. Karena Elohim, karena Bapa telah mengutuk orang yang digantung di kayu salib. Berarti, risiko yang Anda terima Bapa mengutuk anak. Sebagaimana Bapak Mr. Lim tadi dia cerita sama anaknya itu anaknya kalau besar itu jadi penipu saja itu. Cerita sembarang saja. Tuhan menciptakan manusia, setelah itu manusia terjerumus dari dosa, maka Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa dengan cara mati di salib. Ini saya cerita sama anak saya 3 hari tidak bisa tidur loh. Yesus ketika masih di dunia belum terjadi penyaliban, apa yang Yesus katakan? Karena besar imanmu, dosamu telah diampuni. Kalau dia berkata-kata saja dosa anak itu telah diampuni, buat apa dia capek-capek di kayu salib? Bahkan ketika dia tergantung di kayu salib, apa yang dia teriaki? Eli Eli lama sabaktani. Ya Bapa, jangan engkau tinggalkan aku. Coba Ibu Santi baca Yohanes 8:29. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Yohanes 8 ayat 29, dan dia yang telah mengutus aku, menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, siapa yang teriak itu? Eli Eli lama sabaktani. Ya Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Sementara dalam Yohanes 8 nomor 29, Bapa dia yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian. Coba. Ini sudah dijalil. Jadi, tadi narasi Bu Santi seakan-akan bahwa saya tetap masih di Bu Santi punya narasi tadi, mulai hari ini saya tetap memilih Kristen. Itu memang Bu Santi kan dari
our Kristen. Emang kita kasih pilihan sama Bu Santi kan tidak? Dan yang kita diskusi di sini, kenapa Bu Santi masih Kristen? Begitu. Setelah itu saya minta, Ibu Santi boleh tanya kembali, kenapa Uni Rifa dan Bang Loding masih Islam? Itu temanya. Bukan berarti Bu Santi hari ini mau syahadat. Saya akan heboh di bawah. Oh, Rifa dan Loding gagal. Tidak gagal. Kalau seandainya saya dengan Uni Rifa sang pemberi hidayah, mungkin saya sudah berikan hidayah kepada orang-orang yang terdekat. Tetangga saya itu paling banyak itu. Kristen itu lagi. Saya berikan hidayah kepada mereka. Cuma kita kembali. Wadzakir fa'inna anta muzakir. Tugas kalian hanya memberikan peringatan. Bukan memberikan hidayah. Begitu. Jadi ketika di komal saya, ketika saya sampaikan kebesaran Allah kepada seseorang, selagi dia tidak menghujat, saya pertahankan. Kalau dia ngeyel, ya wajar kan. Dia mempertahankan keimanannya. Setiap orang berhak mempertahankan keimanannya. Entah berlandaskan data, berlandaskan asumsi. Itu hak mereka masing-masing. Kalau saya pribadi, bagaimana agar supaya kebesaran Allah ini tersiarkan. Ingatlah, ketika Pak Budi Asali mengundang saya untuk diskusi offline itu, di gerejanya. Dan itu saya iakan. Banyak netizen mengatakan jangan di gerejanya, takut begini, takut begini. Dalam hati saya, yang penting kebesaran Allah disiarkan di dalam gereja. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan dukungan netizen, maka itu terselesaikan. Setelah itu, dulu saya ikut jamaah tabligh itu biasa dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Sekarang saya dari rumah Oten ke rumah Oten. Kemarin saya silaturahmi kepada ayah dan ibunya Bunda Natali, seorang Kristen yang mereka takut menyampaikan kebesaran Allah. Duduk saya di situ, dalam keadaan live saya sampaikan, bahkan saya buka Bibel saya bacakan. Kalau seandainya saya ini pemberi hidayah, mungkin saya sudah berikan hidayah kepada mereka. Mungkin saya sudah berikan hidayah kepada Pak Budi Asali. Tetapi kita ini hanya menyampaikan. Tugas kita menyampaikan agama kepada telinga orang, tugas Allah menyampaikan agama kepada hati orang. Jadi Bu Santi, silakan Bu Santi tetap masih di Kristen, itu hak pribadi Bu Santi. Sebagaimana Uni Rifa mengatakan tadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati mereka dan mereka tidak mau mendengar lagi kebesaran Allah. Tetapi di ayat lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu hambanya apabila hambanya tidak mau merubah dirinya sendiri. Makanya dari kemarin diskusi kita itu hanya berpikir, Kristen pasti meyakini bahwa Tuhan mereka yang benar. Islam pasti mengklaim bahwa Tuhan Islam yang benar. Masing-masing mengklaim Tuhan yang benar. Nah, senjata yang paling tinggi di dalam diri kita manusia itu adalah akal. Gitu. Berakal tidak. 100% Tuhan, 100% manusia. Berarti butuh 200% Tuhan. Makanya saya selalu menganalogi ini Tuhan atau power bank ini. Ya, saya selalu menganalogi begitu. Karena begini Bu Santi ya, ini simpel ya. Bukan hujatan, bukan apa, tapi kalian dengar baik-baik. Ada 50% laki-laki, 50% perempuan disatukan jadi boti. 50% perempuan, 50% laki-laki disatukan jadi bencong. Ini 100% Tuhan, 100% manusia disatukan jadi apa tuh barang? Tuhan kemanusia-manusiaan. Coba, di mana akal kita berpikir? Tidak ada. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Apa itu Kristus? Orang yang diurapi Tuhan. Berarti hari ini telah lahir bagimu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Begitu. Makanya saya selalu sampaikan kepada Bu Santi kemarin. Kalau kami di Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami tidak pernah menuhankan Al-Quran. Itu kami tahu itu firman Tuhan. Melainkan kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya kalau kalian betul-betul di dalam kekristenan, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan kalian tuhankan manusia itu. Melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena ingat, ketika terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Bukan kalian tuhankan dia, bukan kalian salibkan dia. Saya tanya sama Pak Budi Asali, apa arti Kristen? Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Pengajarannya. Carikan saya satu saja. Carikan saya satu saja pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Berarti izin Ya, kakak izin ya. Dari semua kakak Uni izin ya. Iya, kakak Uni juga izin. Berarti dari semua pembicaraan perkataan tentang pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia dan kepada jemaat. Artinya manusia ini kan orang yang diutus, orang yang diurapi. Ya kita manusia ini kan pasti orang, manusia. Walaupun dia jabatannya nabi, tapi dia tetap manusia.
Nah, jadi mungkin begini, saya pengertiannya begini. Tentang pengajaran Yesus itu mungkin benar, bukan mungkin lagi, tapi sudah benar. Tapi kita, iya toh, pengajaran Yesus itu sudah benar. Tapi kebanyakan manusia itu yang tidak mengikuti ajaran Yesus, iya kan? Ya begitu. Jadi apa yang maksudnya begini? Saya punya pengertiannya sedikit memahami apa yang dibicarakan oleh Pak Loding. Jadi Tuhan Yesus, Yesus itu mengajarkan hal yang sudah benar, tapi Betul. manusianya yang tidak menjalankan apa yang Menyelewengkan. ya itu. Makanya tadi disampaikan bahwa menyembah Yesus itu sebenarnya harus menyembah kepada Allah, karena iblis menggodai Yesus untuk menyembah Dia, tapi Yesus kan berkata, sembahlah Tuhan Allahmu sebab dialah engkau berbakti. Nah, jadi begini, mungkin orang yang tidak waras, orang yang kena setan itu yang dia bersyukur karena mungkin lewat jalan Yesus dia bisa sadar, dia bisa kembali pulih begitu. Jadi terima kasih karena saya bisa memahami apa maksud dan tujuan itu. Jadi Bu Santi tetap semangat Bu Santi, tetap kita diskusi seperti biasa Bu Santi. Janganlah Bu Santi merajuk-merajuk begitu. Kan dilema saya nanti Bu Santi. Boleh, Oke, terima boleh kasih, saya itu saja. tanggapi sekarang Bang Loding? Ya boleh, tapi saya mau kasih tahu dulu Bang Loding. Bang Loding, Jack ini saudara kita yang termasuk juga belajar. Satu itu. Yang kedua Bang Loding, dia termasuk mau mendengarkan juga. Dan yang ketiga, dia termasuk kritis Bang. Artinya dia mudah memahami juga. Yang membuat saya speechless adalah dia kalau kita menjelaskan itu dia simak baik-baik dan dia paham dengan apa yang kita sampaikan. Insya Allah. Mudah-mudahan Jack, Yus, dan Jasmine itu sama-sama belajar di sini. Silakan. Ya silakan Bu Santi, kita kembali kepada Bu Santi karena malam ini malamnya Bu Santi. Tapi jangan bilang malam terakhir, masih kita malam ini Ini diupdate nanti. malam terakhir. Saya Ya pasti ini sedikit, saya mohon merindukan. maaf. Ya, saya mohon maaf sama Uni Rifa apabila Bu Santi ini tertekan seakan-akan kami itu mau mengajak mualaf itu tidak Bu, tidak ada seperti itu. Ya Bu Saya Santi juga ya. minta maaf ya. Baik, ya, saya respon ya. Izin Bu Santi bisa Tahu ini susah saat kasih Bapak Yudis bicara dulu. Santi, Pak Ulis. anak Santi. Pak Santi ini Pak Yudi sama Jasmine mau bicara. Iya Bapak boleh. sudah tua ini, Bapak. Silakan Pak Ulis. Minta waktu saya sebentar, Bapak sudah tua, Bapak mau tidur. Begini. Benarlah kata guruku bahwa perbedaan antara dokter dan doktrin itu. Dokter itu menyembuhkan penyakit, tapi kalau doktrin itu menyakitkan akal itu. Kata guruku seperti itu. Kalau dokter menyembuhkan penyakit, tapi kalau doktrin menyakitkan Dokter akal. membuat berasap. Anak loading memang sesuai kata guruku penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, doktrin merusak otak memang sudah dirancang, memang penyesatan itu harus ada, tetapi celaka orang yang menyesatkannya. Satu lagi, saya ingin bernarasi dan bertanya kepada anak loading dan Unirifa, apakah pemahaman saya tentang narasi saya ini benar atau tidak? Di dalam Matius 15:25 di situ Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 16 di situ lagi Yesus menyatakan begini, ada lagi pada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengar suaraku, mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di dalam Yohanes 12 ayat 47 di situ dia mengatakan, aku datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya. Dengan ketiga ayat ini saya berkesimpulan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk Bani Israel tetapi untuk seluruh umat manusia, karena ada konteks ayat di dalam Yohanes 12 ayat 47 bahwa dia datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkannya. Apa tanggapan Bapak-bapak? Aku minta ilmu dari situ. Terima kasih. Bang Loding, Mbak Kak Santi izin bisa nggak kita tanggapi Pak Ulis, karena ini kajian saya yang disampaikan Pak Ulis. Wajib rasanya saya menyampaikan nih. Pak Ulis tolong baca ya ayat ini catatan jawaban dari pertanyaan Pak Ulis dan rangkaian ayat yang Pak Ulis baca itu, ayatnya itu jawabannya ada di dalam kitab Matius 13 nomor 11 ya. Silakan kalau tidak salah itu Matius ya. Matius 13 ayat 11. Pak Ulis buka itu, kita akan baca bersama. Ini jawabannya buat Pak Ulis ya. Nanti saya baru akan ya. Nggak usah saya baca lah, langsung saja Bu. Oke, baik. Pak Ulis di situ, Yesus ditanya oleh muridnya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sampai nanti di titik, kata Yesus, tergenapilah nubuatan Yesaya. Apa maksudnya? Mereka melihat
tapi tidak mengerti, mereka mendengar tapi tidak mengerti. Paulus sedikit. Yesus itu, Paulus itu mengaku secara eksplisit dikutuk Bani Israel yang tersesat, Pak, bukan para penyesat. Makanya Yesus untuk diselamatkan, karena nubuatan Yesaya berkata bangsa ini telah menebal doktrin kesesatannya telah menebal, maka mereka tidak akan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Sebetulnya seperti itu konteks ayatnya. Maka Paulus benar sekali pandangan Paulus bahwa Yesus itu sebetulnya diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Tapi Paulus yang namanya Nabi, Paulus, kalau ada orang ingin mengikuti Nabi ini, nggak mungkin Nabi ini tolak. Dia nggak rasis. Seandainya ya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam diutus kepada Bani Israel, tiba-tiba ada orang Yunani terbuka hatinya, Yunani, lalu ingin mengikuti beliau, maka tentulah tidak mungkin, oh tidak bisa, kamu nggak boleh ikut. Itu Tuhan yang rasis. Tapi Paulus harus tahu pada dasarnya Yesus itu tupoksinya ketemu sama orang yang tersesat, bukan penyesat. Dari kalangan Bani Israel. Ya, sekali lagi ya, dia datang kepada yang tersesat. Kenapa yang tersesat didatangkan Allah Rasul? Karena hak terhadap mereka itu adalah hak keadilan Tuhan. Karena Tuhan berkata, tidak akan dihukum sebuah kaum kalau mereka tidak didatangkan Rasul. Ada namanya Al-Fatrah. Al-Fatrah itu siapa? Mereka yang tidak mendapatkan ilmu pengetahuan. Bukan mereka yang telah membuat ajaran dan menyesatkan orang lain. Maka orang-orang yang dipilih dari kalangan Hawariyun atau murid-murid Yesus, itulah orang-orang pilihan. Makanya Paulus baca di ayat itu, apa kata Yesus? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Makanya sampai detik ini para Yahudi yang telah menghabisi nyawa para nabi itu tidak mendapat hidayah, tidak percaya kepada Nabi Isa, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka akan kafir selama-lamanya. Mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Paulus benar satu poin bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel. Tapi Yesus kalau ada orang yang mau bertobat ikut dia, kenapa tolak? Bahkan Paulus tahu cerita seorang perempuan dari Samaria yang datang, "Guru, tolonglah saya, anakku kerasukan roh." Dia berjalan santai, dia diamkan. Maka muridnya bilang, "Mari kita usir dia." Apa kata Yesus? "Aku tidak akan memberikan remahan ini kepada domba. Aku tidak akan memberikannya kepada apa? Kunarion, anjing." Sebetulnya Paulus, Yesus tupoksinya tidak pantas memberikan remahan ini kepada kunarion. Seharusnya hanya kepada domba. Prioritas Yesus itu, yes, betul. Prioritas Yesus itu memberikan firman ilahi yang tersesat, bukan penyesat, bukan orang yang tidak pernah tahu menahu tentang hukum Taurat. Makanya ke seluruh murid Yesus itu, kata Paulus sendiri mengatakan, kepada Petrus telah diberikan karunia untuk menjadi rasul bagi orang Yahudi, kepada aku diberikan karunia untuk menjadi rasul orang yang non Yahudi. Apa maksudnya itu? Ternyata murid Yesus itu dikhususkan untuk orang Bani Israel. Ya, tetapi kemudian Paulus mengajarkan ajaran Yesus dicampur dengan beberapa ajaran kutipan-kutipan ajaran para filosof Yunani, mengajarkannya kepada Korintus, Efesus dan Galatia. Maka tidak mungkin para nabi kalau ada orang ini bertobat itu menolaknya, karena mereka menjadi utusan khusus kepada Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban saya.